Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatsar Paderi dengan NIM 105180004. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam framework yang ada di enterprise architecture. Oke, mulai. Oke, di sini yang pertama ada framework TOGAF, yang dimana framework TOGAF ini sering dipakai di perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis tertentu. Oke, mari saja kita mulai. Dengan apa itu TOGAF? Pengertian TOGAF. TOGAF sendiri adalah The Open Group Architecture atau TOGAF Framework adalah sebuah kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengembangkan arsitektur yang diperlukan untuk pemenuhan sebuah bisnis sebagai sebuah metodologi enterprise architecture. TOGAF menawarkan kerangka kerja level tinggi untuk mengembangkan enterprise software. TOGAF pada awalnya dikembangkan oleh The Open Group pada tahun 1995 dan hingga tahun 2016 digunakan oleh 80% global, 50 companies, serta 60% Fortune 500 companies. Oke, mari kita lanjut. Ya, TOGAF sendiri memiliki pilar-pilar yang dimana ada bisnis arsitektur, application arsitektur, data arsitektur, dan technical arsitektur. Apa saja itu? Yang pertama, bisnis arsitektur menjelaskan tentang informasi pada strategi bisnis, governance organisasi, dan cara adaptasi pada proses yang sudah berjalan dalam suatu organisasi. Contoh bisnis arsitektur adalah struktur organis, proses bisnis, sistem informasi, pemangku kepentingan, pengukuran kinerja, arsitektur data, arsitektur keuangan, dan arsitektur pasar. Ya, yang kedua adalah application arsitektur. Apa itu application arsitektur? Application arsitektur berupa sebuah rancangan desain untuk melakukan strukturisasi dan penyebaran sistem aplikasi yang berkaitan dengan tujuan bisnis, kerangka kerja, organisasi lainnya, dan seluruh akar proses bisnis. Data arsitektur atau aktivitas pendefinisian data, storage, organisasi, manajemen dan pemeliharaan, termasuk logical dan physical model data. Technical architecture adalah sebuah aktivitas pendeskripsian seluruh hardware, software, dan infrastruktur IT yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi bisnis. Oke, mari kita lanjut di kelebihan TOGAF. Kelebihan TOGAF ada banyak sekali. Yang pertama adalah bersifat open source sehingga fleksibel untuk digunakan. Yang kedua adalah implementasi teknologi software yang terstruktur dan terorganisir. Yang ketiga, mampu membuat pendekatan yang bersistematis dalam rangka penyatuan proses pengembangan yang dapat direplika dengan sedikit error. Yang keempat, memiliki kekayaan materi yang dapat digunakan untuk enterprise architecture oleh new architect dan experience architect. Oke, kita lanjut yang kedua, framework yang kedua. Ya, yang kedua adalah Zachman Framework. Langsung saja, apa itu Zachman Framework? Zachman Framework adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk merancang, menerapkan, dan mengelola arsitektur perusahaan. Ini diciptakan oleh John Zachman pada tahun 1987 dan telah menjadi salah satu kerangka kerja arsitektur perusahaan yang paling dikenal dan banyak digunakan. Ya, yang kedua adalah perspektif Zachman. Mari kita langsung saja. Ya, beberapa perspektif Zachman Framework. Ada 6 perspektif Zachman Framework. Apa saja itu? What, apa, how, bagaimana, where, di mana, who, siapa, when, kapan, dan why, mengapa. Ya, saya akan menjelaskan satu-satu apa itu tentang perspektif Zachman Framework. Yang pertama adalah what atau apa. Perspektif pertama adalah what yang berkaitan dengan pemahaman tentang entitas apa yang ada dalam organisasi. Ini mencakup
identifikasi data, informasi, dan deskripsi struktur organisasi. Perspektif kedua adalah how yang berkaitan dengan pemahaman tentang bagaimana entitas dalam organisasi berinteraksi dan beroperasi. Ini melibatkan identitas proses bisnis, aliran kerja, dan logika bisnis yang mendasari operasi organisasi. Yang ketiga, where atau di mana. Perspektif ketiga adalah where yang berkaitan dengan pemahaman tentang bagaimana identitas dalam organisasi distribusikan dan diimplementasikan secara fisik. Ini mencakup infrastruktur teknologi, lokasi geografis yang terlibat dalam organisasi. Siapa? Perspektif keempat adalah who yang berkaitan dengan pemahaman tentang siapa yang terlibat dalam organisasi dan peran yang mereka mainkan. Ini melibatkan identifikasi struktur organisasi, pemangku kepentingan, dan tanggung jawab yang terkait. Yang kelima adalah when atau kapan, adalah yang berkaitan dengan pemahaman tentang waktu dan jadwal yang terlibat dalam organisasi. Ini mencakup penjadwalan kegiatan jangka waktu proyek dan aspek waktu lainnya yang relevan. Yang terakhir adalah why. Mengapa? Adalah yang berkaitan dengan pemahaman tentang alasan mengapa organisasi melakukan apa yang mereka lakukan. Ini melibatkan identifikasi tujuan bisnis, strategi, dan kebutuhan yang memotivasi aktivitas organisasi. Oke, framework yang ketiga adalah Federal Enterprise Architecture Framework. Langsung saja. About, ini sejarah singkat dari Federal Enterprise Architecture Framework atau yang biasa disingkat FAIF adalah sebuah kerangka kerja framework yang dikembangkan oleh pemerintah Federal Amerika Serikat untuk mengarahkan pengembangan dan pengelolaan arsitektur enterprise di lembaga-lembaga federal. Tujuan utama FAIF adalah menyelaraskan proses bisnis informasi dan teknologi di seluruh pemerintahan agar lebih efisien. Oke, selanjutnya description. Description singkat. FAIF dirancang untuk membantu lembaga-lembaga pemerintah federal dan merencanakan pengembangan dan mengelola arsitektur enterprise mereka. Framework ini menyediakan serangkaian panduan dan praktek terbaik untuk mencapai tujuan ini. Berikut ini beberapa komponen utama dalam FAIF. More. Yang pertama, reference model atau model acuan. FAIF mengandalkan serangkaian model acuan untuk memandu pemodelan arsitektur enterprise model. Acuan ini meliputi model bisnis, model data, model aplikasi, model teknologi, serta model infrastruktur dan keamanan. Model-model ini membantu dalam pemahaman dan dokumentasi berbagai aspek arsitektur organisasi. Yang kedua adalah performance reference models atau model acuan kinerja. FAIF juga menyediakan model acuan kinerja yang membantu dalam pengukuran dan perbaikan kinerja organisasi. Model-model ini memberikan kerangka kerja untuk mengukur keberhasilan strategi dan operasi lembaga pemerintah. Yang ketiga ada data reference model atau model acuan data. FAIF memiliki fokus yang kuat pada manajemen data yang efektif. Model acuan data membantu dalam pengelolaan data secara struktur, termasuk pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan pertukaran data di seluruh lembaga pemerintahan federal. Yang keempat ada technical reference model atau model acuan teknis. Model acuan teknis FAIF memberikan pedoman dan standar untuk pengembangan teknologi informasi dan infrastruktur teknis. Model ini membantu lembaga-lembaga federal dalam pemilihan, pengembangan, dan implementasi solusi teknologi yang sesuai. Itu saja dari saya. Saya Fatsar Faderi.
dengan NIM 105180 dari kelas IS2. Pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.